Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'inuhu ala umri dunya waddin wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah sudah tahun 2021. Walaupun tahun ini dibuka dengan sebuah kecelakaan mengerikan si Jair, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk korban-korban yang tidak selamat pada kecelakaan tersebut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah masuk semester genap ya anak-anakku sekalian. Jadi insya Allah kita akan kembali lagi belajar daring ya. Ini memang belum masuk jadi tidak masalah. Dan hari ini kita akan kembali belajar berkaitan dengan seni budaya ya, mapel seni budaya yang nanti sudah bisa dilihat nih berkaitan dengan persiapan pementasan drama yang berhubungan dengan naskah. Langsung saja, terhubung pada KD apa? 3.2 dan 4.2, di mana di sini kita akan menginterpretasi naskah lakon. Nah, apa itu naskah lakon? Sama tidak dengan naskah drama? Nanti dulu ya, akan ada penjelasannya ya, berdasarkan jenis, bentuk, maknanya, dan nanti kita akan membuatnya. Ada membuat interpretasi dan ada membuat naskah, tapi intinya sama ya nanti. Nah, 3.2 ini dan 4.2 ini menjadi patokan kita nanti untuk melaksanakan penugasan. Oke, sudah siap? Yuk, mari kita masuk ke pengertian. Yang pertama berhubungan dengan tentang naskah drama. Naskah drama apa sih? Adalah bentuk atau rencana tertulis. Jadi kalau kalian mau pentas nih misal, tidak ada rencana tertulisnya, maka itu bukan dikatakan sebagai naskah drama. Kalau sudah ada naskah drama berarti sudah ada rencana. Ingat, bentuknya baru rencana saja sebenarnya. Tetapi dalam perkembangannya nanti ada banyak hal yang nambah-nambah dan sebagainya dan menjadi sebuah struktur naskah drama. Oke, terbagi menjadi dua, ada naskah drama untuk pementasan dan naskah drama baca. Naskah drama baca ini sama seperti cerpen, seperti puisi ya, artinya karya sastra. Dibaca saja, tidak mesti bisa dipentaskan. Tetapi ada juga yang naskah baca kemudian ingin dipentaskan juga bisa. Nah, yang kedua adalah naskah pementasan tadi ya, yang belum Pak Andre ulas, dan ini akhirnya akan menjadi istilah apa? Naskah lakon. Ketika naskah drama yang sudah ditulis rencana itu tadi dipentaskan, dia akan berubah menjadi naskah lakon. Semoga sampai sini paham ya. Nanti akan ada banyak contoh-contohnya di Edu Fikri, tapi Pak Andre hanya jelaskan di sini tentang pengertiannya saja dan bagaimana sih naskah drama itu. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk ke strukturnya. Cepat ya, karena memang lebih banyak praktek ke depannya. Di video ini hanya penjelasan ya. Nah, ada dilihat judul, pemeran pemain atau lakon, ya, bab, adegan atau fragmen, ada dialog, ada teks samping yang terbagi menjadi dua, penjelasan artistik dan gerak laku tokoh atau latar. Pandai ulas ya, di sini yang pertama untuk judul, tentu sangat mudah ya, kita bisa lihat judul ya sudah, berarti paling di atas dan tentu ini akan menginterpretasi, mereferensikan dari semua hal yang ada dalam naskah drama. Kalau ada judul misalnya ya, Wisanggeni contoh ya, Pandai pernah buat naskah drama Wisanggeni, maka bawahnya akan bercerita tentang Wisanggeni, biasanya seperti itu. Atau ada judul misalnya opera kecoa, berarti tentang kecoa Pak, nah, belum tentu juga. Bisa jadi ada naskah-naskah judulnya yang multi tafsir. Pemeran dan pemain, nah ini tentu sudah tahu ya, sudah sangat jelas dalam cerpen juga atau novel ada pelakor jadinya, pemain ya, lakon yang nantinya itu akan menghidupkan naskah drama tersebut. Nah, berbeda ya nanti strukturnya. Kalau di cerpen, di novel bentuknya paragraf. Nah, kalau di naskah drama ini nanti bentuknya, nah setelah ini nanti ada ya, bentuknya dialog-dialog itu, titik dua dan sebagainya. Ada dua jenis untuk pemeran dan pemain. Yang pertama ditaruh di atas seperti di film yang nanti terakhir ya, misalnya pemain casting siapa saja gitu ya, itu bisa ditulis atau nanti langsung ada di dalam naskah dramanya. Contoh, Andre titik 2 ngomong apa? Nah, ngomongnya apa itu adalah dialognya, gitu ya. Nah, jadi nanti ada contohnya setelah ini nanti dulu. Bab, adegan, fragmen. Nah, ini untuk membedakan nanti mungkin awal pendahuluan, ada kemudian mulai konflik, ada klimaks dan akhir penutup. Terkadang di drama hanya ada dua bab atau dua bab besar. Pertama dan kedua. Kalau adegannya banyak nanti, dan adegan itu juga bergantung dari si pembuat naskah. Mungkin ya di pembukaan ya di bab 1 itu hanya ada 5 adegan. Kemudian di bab kedua ya itu nanti ada hanya 5 adegan juga boleh.
Tapi misalnya itu yang singkat sekali, tapi kalau yang panjang biasanya nanti dibuat beberapa adegan. Dan adegan itu adalah pembatas cerita-cerita yang awal tadi saya bilang ya, kemudian menuju konflik dan akhir. Nah, ini seperti ini bisa nanti kita akan latih ya. Kalau sekarang mungkin masih ngawang-ngawang, masih bingung, tidak masalah. Terakhir ada namanya teks samping. Nah, teks samping ini adalah penjelasan artistik, berarti misal ya, lampu menyala, kemudian musik dimainkan, itu ada di dalam teks drama, naskah drama, mohon maaf ya. Nah, jadi itu harus ada. Kenapa? Karena ini nanti akan dipentaskan. Biasanya teks samping itu adalah naskah-naskah yang nanti akan dipentaskan. Atau yang kedua, gerak laku tokoh dan latar. Biasanya, misalnya Andre tadi dalam kurung, nah ada dalam kurung nih, bisik-bisik ngapain? Nah, atau mungkin sama seperti kalau zaman dulu kita SD, SMP ada narator. Pada suatu hari, nah pada suatu hari kan latar ya. Nah, tokoh tadi Andre sedang berjalan-jalan di pantai. Oke, latarnya berarti suatu hari entah kapan, bisa siang, bisa malam, bisa kapanpun. Kemudian latar tempatnya di pantai. Nah, itu juga akan ada di naskah drama, masuknya namanya teks samping. Kira-kira begitu ya. Oke, langsung saja nih contohnya nih ya. Ini adalah contoh naskah drama singkat ya. Judulnya Rente. Apa itu Rente? Ya, nanti sudah gampang ya. Silakan dicari sendiri. Tampak Bu Leli dan Bu Murni keluar dari ruangan. Oke, ini adalah teks samping. Di mana di situ ada pemainnya, ada pemerannya, ada lakonnya Bu Leli dan Bu Murni. Yang akhirnya juga nanti di dalam dialog juga ada kata Bu Murni dan Bu Leli. Dari ruangan latar. Sambil bisik-bisik dalam kurung itu tadi ya, ada. Nah, itu juga termasuk teks samping. Nah, di sini bedanya tidak ada penjelasan artistik. Artinya mungkin tampak Bu Leli dan Bu Murni keluar dari ruangan dengan musik pengiring horor misalnya ya. Nah, itu kan tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti nanti sutradara akan bisa memainkan bebas ya. Mungkin pas lagi masuk atau keluar dari ruangan ya, itu bisa jadi mungkin ya musiknya musik sedih atau musik apa, bergantung dari interpretasi dari sutradara dan pemain-pemain yang lain. Oke, nah bisa dibaca nih. Ini adalah dialog-dialognya. Bu Herni kok gitu ya? Loh, memangnya ada apa? Nah, berarti kan ada sebuah kejanggalan ya. Berarti saat memainkan dialog ini boleh ada musik latar, di mana musik latarnya yang bikin kayak penasaran juga boleh gitu. Tapi kalau mau sepi juga tidak masalah. Sekali lagi tergantung dari nanti sutradara bagaimana sih membuat komentasnya itu menjadi lebih menarik. Oke, dan yang terakhir ini ya, berkaitan dengan penjelasan penugasan. Oke, sebelum di sini ya, semoga nanti kalau yang belum paham bisa dibalik lagi, ditonton lagi, ya kan, dipahami lagi, dan harapannya nanti kita akan banyak diskusi. Dan penugasan kenapa Pak Andre langsung sampaikan sekarang, karena nanti selama 1 bulan ya, atau ya 4 kali pertemuan ya, artinya di bulan Januari Februari ini kalian akan menulis naskah drama dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, naskah drama ditulis sebanyak 10 dialog saja masing-masing orang. Tidak kurang tidak lebih gitu ya. Jadi ini mohon maaf ada penjelasannya kurang ya. Jadi naskah dramanya ditulis sebanyak 10 dialog. Tulis tangan ya, tidak kurang tidak lebih, satu orang 10 dialog. Kenapa? Karena nanti naskah drama wajib bersambung. Penulis pertama itu berarti presentasi pertama, membuat naskah drama, pembukaan, dilanjutkan nanti penulis kedua, presentasi kedua, atau seterusnya. Dan tidak diperkenankan berjeda. Artinya apa? Misal ada penulis 12 nih ya, sudah menyelesaikan, kemudian 13 ini mohon maaf mungkin teman kalian yang kadang nggak pernah kelihatan itu di daringnya, maka tolong yuk dengan penugasan seperti ini harapannya lebih semangat lagi supaya yang aktif itu bisa ngajak-ngajaknya tidak aktif. Karena apa? Kali kosong berarti tidak boleh dilanjutkan, karena tidak boleh ya. Ini sangat pandai. Jadi ketika penulis 12 selesai, selanjutnya adalah penulis ke-13. 13 sampai berbulan-bulan tidak selesai ya, 14 tidak boleh melanjutkan. Yang rugi siapa? Satu kelas. Maka yuk sama-sama, jiwa korsanya dibangun, yuk sama-sama kita mengerjakan penugasan. Lanjutan. Bagaimana ini? Setelah ini adalah kalian langsung mengirimkannya, tapi ada penjelasan pengirimannya ya. Nah, silakan nih. Artinya kalian yang buat itu tadi tidak perlu digabungkan. Satu orang sudah ngirim ya, presensi pertama membuat 10 dialog langsung ngirim sudah. Nah, presensi kedua seterusnya. Tetapi misal kesulitan sinyal nih Pak ya, tapi saya sudah selesai naskah dramanya, kirimnya nanti tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ingat nanti Pak Andre akan ngecek ya, kalau ternyata naskah 12 misalnya gitu ya, ternyata belum selesai,
bilangnya sudah selesai, pastikan akan harus nyambung ke 11 dan 13. Kalau tidak nyambung, nah siap-siap ya, berarti nilainya akan berbeda dengan yang tidak. Bahkan mungkin saya minta untuk menulis ulang. Ya, maka silakan yuk semuanya gabung bareng mengerjakan naskah drama ini. Boleh dibuat sebuah besar yang kemarin ya sudah pernah ya. Pak Andre sudah minta untuk membuat apa? Pembahasan di grup masing-masing, di kelas masing-masing untuk membuat gambaran besar naskah drama yang mau ngapain. Nah, silakan tinggal dibagi-bagi per anak. Temanya bebas, tetapi tetap beretika dan sesuai dengan syariat ya. Jangan kemudian malah bicara tentang, mohon maaf ya, pornografi atau mungkin drama Korea dijadiin drama gini ya, naskah drama, jangan ya. Tolong yang lebih keren gitu, yang lebih kemudian bersejarah, yang bisa membuat orang lain tertarik, wah, menggugah dan sebagainya. Oke, jika ada pertanyaan nanti silakan bisa di kolom diskusi penugasan, ada ya konsultasi ya. Di situ ada di Edu Fikri, nanti akan Pak Andre buat. Ada pertanyaan? Nah, silakan nanti bisa di situ. Oke, terima kasih. Itu saja dari Pak Andre. Singkat, mohon maaf juga ini karena yang pertama nih Edu Fikri lagi ya semester genap, jadi mungkin banyak sekali yang Pak Andre sampaikan kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi ya di pertemuan berikutnya. Mungkin tidak di Edu Fikri, tapi di Edu Fikri ya, tidak di YouTube seperti ini, tidak nonton, tapi kan nanti kalian silakan konsultasi. Boleh ya, boleh konsultasi sering-sering mungkin dan sebagainya. Silakan dibuat naskah dramanya untuk 1 bulan ke depan, Januari Februari. Setelah itu siap-siap akan pentas. Dan pengumumannya ya, tim atletik siapa aja, musik dan sebagainya juga insya Allah setelah pembelajaran ini. Terima kasih. Itu saja dari Pak Andre. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.